Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Awai. Dalam kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang pernah saya alami sendiri, yang menurut saya sedikit menyebalkan gitu ya. Sedikit menyebalkan itu ya nantilah saya ceritakan setelah intro berikut ini. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Dalam video ini saya akan menceritakan suatu kisah yang menurut saya memang menyebalkan ya. Beberapa tahun yang lalu, sekitar kurang lebih 6 tahun lah, 6 tahunan yang lalu itu, ketika saya bekerja di suatu kantor yang tetap masih sebagai security, ya seperti biasalah kita bekerja dalam 2 shift ya. Nah, di kantor itu maaf tapi ya, saya bekerja di mana mungkin tidak saya jelaskan, kantornya kantor apa, instansi apa, nggak saya jelaskan ya. Di kantor itu ada seorang ya apa namanya, office boy lah ya, office boy bernama Suherlan ya, biasa dipanggil Herlan. Ya sebagaimana umumnya kita kan kalau dalam satu atap itu ya bersahabat, kenal baik gitu ya, sama seperti saya juga seperti itu. Nah, hari-hari berjalan seperti biasa aja, normal-normal, nggak ada apapun. Ketika saya shift pagi ya seperti berjalan seperti itulah sebagaimana umumnya. Malam pas kebetulan piket malam ya begitulah, tidak ada hal-hal yang aneh gitu ya. Namun kalau di tempat saya kerja waktu itu kan suka ada biasa disediakan mie rebus ya, mie rebus. Jadi kebijakan dari kantor itu menyediakan mie rebus untuk ya jaga-jaga kalau misalkan kita pas piket malam kebetulan misalkan warung udah tutup, nggak ada, kita lapar. Nah itu fungsinya kalau ada disediakan mie rebus ya, untuk jaga-jaga perut lah, kita bikin mie rebus gitu. Hanya waktu itu kita kerja sendiri, jadi jaga malam pun sendiri gitu. Tapi ya enggak, memang kantornya nggak begitu luas, kantornya tidak begitu luas. Yang jelas ya kita aman-aman aja lah, alhamdulillah. Terus nyaman juga gitu. Ada fasilitas TV, kita bisa nonton TV, kita bisa ya ngetik komputer, lihat-lihat YouTube atau apa kalau lagi suntuk gitu ya, kalau lagi bosan. Kalau misalkan udah bosan ya kita nonton TV atau ya kita rebahan lah sambil nonton TV gitu. Nah suatu malam
ketika saya piket malam itu, seperti yang saya bilang tadi, kita tuh piket sendiri-sendiri, yang siang sendiri, yang malam pun sendiri. Nah, suatu malam saya piket sendiri, seperti biasa sendiri, sekitar jam 1 malam ya, 1 malam saya udah bosan, main komputer udah bosan, nonton TV sudah bosan. Nah, pas kebetulan saat itu saya merasa perut saya ini keroncongan. Nah, oh iya, saya ingat di dapur tuh ada mie rebus ya, mie instan gitu. Ya udahlah, saya bangun dari rebahan nonton TV, tapi TV tidak saya matikan, TV tetap menyala. Lalu saya beranjak pergi ke dapur. Ceritanya saya mau masak nih, mau merebus mie kan. Jadi si dapur itu misalkan dapurnya agak memanjang. Nah, di sini ada kamar mandi itu 2 berjajar. Dapurnya sebelah sini. Ini kalau umpama di sini kamar mandi 2 gitu kan. Nah, dapurnya sebelah sini. Nah, di sini ada kursi 1. Terus tempat itu juga lah, di pojokan itu tempat ada sapu, ya peralatan pel gitu ya. Yang biasa hewan yang biasa itu ditaruhnya di situ gitu. Nah, ketika itu sebelum saya beranjak ke dapur, saya rebahan kan, pergi ke dapur, saya mau rebus mie. Saya ambil panci seperti biasa gitu kan, sambil menunggu air mendidih, mie matang. Saya duduk di kursi yang saya katakan tadi, di sebelah sini tuh ada kursi. Saya duduk, di depan saya itu lantai yang pas persis keluar pintu ke kamar mandi itu kotor. Nah, iseng-iseng saya ambil lapel, saya pel tuh kan depan pintu itu, depan pas ini dapur. ini pintu kamar mandinya. Di depan itu saya bersihin dulu, saya bersih, ngepel dulu supaya kelihatan. Nah, ketika saya sedang mengepel gini sambil menunggu mendidih air, saya ngapu, bau harum melati. Harumnya itu sangat kental sekali gitu hidung saya. Nah, saya kan merinding juga tuh, ya walaupun saat itu saya sendiri, ya saya merasa ada makhluk lain di samping saya atau di depan saya, entahlah, entah di belakang saya, depan saya atau di samping saya, nggak tahu. Yang jelas harum sangat menyengat gitu kan. Sambil saya ngepel tuh, saya bilang, lo mau ngapain lo ganggu gue? Udah, lo masing-masing aja. Udah kan ceritanya. Nah, si bau harum itu langsung lewat aja gitu. Udah, setelah saya ngomong gitu tuh, si baunya langsung hilang gitu kan, hilang. Ya merinding sih merinding. Waktu itu saya juga hanya ya udahlah, saya tahan lagi, saya sendiri bagaimana lagi. Udahlah, udah selesai, saya taruh, saya langsung beresin. Minyak udah matang, udah matikan kompor. Saya langsung ke ruangan depan lagi. Ruang depan saya makan mie itu, udah selesai makan mie seperti biasa. Saya ya paling istirahat sambil merokok gitu kan, saya teruskan lagi nonton TV-nya. Setelah itu
Nah, sekitar jam 2-an mungkin ya, selesai saya makan mie, perut sudah merasa hangat. Nah, mulai timbul nih rasa kantuk, mata udah mulai berat nih, saya bilang, aduh ini harus rebahan dulu nih, saya bilang gitu kan. Ya walaupun sendiri saya ngomong sendiri seperti belum gitulah, ya saya harus rebahan dulu nih, rasanya penat juga gitu, apalagi habis perut habis diisi gitu kan. Bentar, kopi dulu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mantap, redo. Nah, lanjut lagi. Singkat cerita, saya udah mulai ngerasa ngantuk. Saya berjalan dari ruang tengah, dari ruang depan saya agak ke belakang. Jadi kalau ini lorong menuju lorong, ini ruang bidang 1, di sini ruang bidang 2, tapi pintunya dari sini. Kalau bidang 1 pintunya di sini, jadi melewati lorong. Jadi kalau bidang 3 tidak melalui lorong pun bisa gitu, tapi lewat lorong ini bisa, tapi muter dulu ke sana, ke arah musola, terus ke arah kamar mandi dan dapur yang saya ceritakan tadi. Setelah saya merasa lelah, penat, dan mata mulai ngantuk, lalu saya masuk ke ruang bidang 3. Nah, di bidang 3 itu ada kursi panjang. Kursi panjang, saya mulai rebahan di situ. Rebahan, setelah mungkin kurang lebih 15 menit ya, 15 menit lah. Saya rebahan, mata mulai merem, mulai terpejam. Nah, dalam waktu yang sekian singkat itu, antara saya sudah mulai tidur dan masih sadar, antara sadar dan tidur itu saya dengar suara manggil saya. Ya, suaranya itu persis sekali suara Suherlan, yang saya bilang seorang office boy di situ. Saya rebahan begini, dengan kepala saya tunjal pakai tangan, rebahan di sudah mau tidur, antara sadar dan tidak, itu saya dengar suara Herlan memanggil, Mar, bilang gitu. Saya kaget, saya langsung bangun. Ya siap, saya bilang kan. Saya tengok kiri kanan loh. Saya baru sadar loh, kan saya lagi sendiri, gak ada orang. Barusan siapa yang manggil ya? Waduh, sebetulnya saya tuh sangat merinding ya. Saat itu saya merinding juga itu. Waduh, ini siapa yang ganggu saya bilang gitu. Pas saya lagi ngantuk-ngantuknya udah mau tidur, ada yang manggil, dan orang itu jelas saya kenal. Tapi ya saat itu memang saya sendiri, tengah malam, ya bukan tengah malam lagi, hampir udah jam 2-an. Saya nggak jadi tidur di situ, saya kembali lagi ke depan. Akhirnya apa, nggak jadi saya tidur sampai pagi, saya begadang. Itu yang saya bilang sangat menyebalkan. Itu kejadian yang pernah saya alami dan sangat menyebalkan.
Terima kasih buat teman-teman yang masih setia menonton, dan yang belum subscribe, sekiranya ini menarik dan menghibur, tolong bantu saya, silakan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.